Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang kembali di Matematika Mania. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 5 SD, denah dan skala. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Denah dan arah mata angin. Denah atau peta merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Untuk membaca denah atau peta, kita perlu belajar arah mata angin. Ada 4 arah mata angin utama, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kemudian ada 4 mata angin lagi di antaranya, yaitu barat laut, timur laut, barat daya, tenggara. Kemudian kita akan belajar bagaimana menunjukkan letak suatu tempat dengan menggunakan arah mata angin. Contoh, di mana letak sekolah dan rumah sakit? Di antara sekolah dan rumah sakit terdapat jalan utama, yaitu Jalan Sudirman. Maka kita akan menggunakan Jalan Sudirman sebagai petunjuk. Jalan Sudirman untuk menunjukkan letak sekolah dan rumah sakit. Sekolah berada di sebelah timur Jalan Sudirman. Lihat panah dan arah mata angin ya. Sekolah berada di sebelah timur Jalan Sudirman. Kemudian, rumah sakit berada di sebelah barat Jalan Sudirman. Kadangkala, letak suatu tempat bisa tidak hanya ditunjukkan dari satu arah mata angin saja, tetapi bisa ditunjukkan dari beberapa arah mata angin. Contohnya, di manakah letak rumah Nina? Kalau kita bandingkan dengan kantor pusat, rumah Nina berada di sebelah selatan kantor pusat. Kemudian kita bandingkan dengan rumah Edo. Rumah Nina berada di sebelah timur rumah Edo. Kemudian kita bandingkan dengan pemadam kebakaran. Rumah Nina berada di sebelah barat pemadam kebakaran. Kemudian kita bandingkan dengan sekolah. Rumah Nina berada di sebelah tenggara sekolah. Kemudian dibandingkan dengan masjid. Rumah Nina berada di sebelah barat daya masjid. Semoga kalian paham ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar untuk menjelaskan rute dari perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan bantuan arah mata angin. Contohnya, tuliskan rute dari rumah Dito menuju ke bank menggunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Ini adalah rumah Dito ya. Ini adalah tujuannya, yaitu bank. Agar lebih mudah, kita tampilkan lagi arah mata anginnya. Maka untuk menuju ke bank, Dito harus berjalan ke selatan menuju Jalan Melati. Kemudian Dito akan
ke barat melalui jalan melati tersebut sampai bertemu di pertigaan. Lalu dari pertigaan menuju ke selatan melalui jalan Dahlia. Maka bank berada di sebelah kanan jalan Dahlia. Posisi benda pada bidang koordinat. Letak suatu tempat dapat digambarkan dalam peta yang bersusun dalam baris dan kolom yang disebut sebagai bidang koordinat. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah sebuah denah sederhana, kemudian dibuat sebuah petak yang terdiri dari yang ada keterangan baris dan kolom, di mana barisnya adalah 1, 2, 3, kemudian kolomnya adalah A, B, C, D, E, F. Bagaimana kita menjelaskan lokasi bank dalam sebuah bidang koordinat? Bank terletak di kolom B, baris 1. Maka bank terletak di koordinat B, 1. Kemudian rumah Adi terletak di kolom D, baris 4. Maka rumah Adi terletak di koordinat D, 4. Kemudian rumah Faira berada di kolom F, baris kedua. Maka rumah Faira terletak di koordinat F, 2. Kemudian, letak suatu tempat juga dapat digambarkan dalam sebuah koordinat kartesius, yaitu menggunakan sumbu X dan Y, menggunakan pasangan berurutan dalam kurung X, Y. Ini adalah koordinat kartesius, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Contohnya adalah sebagai berikut. Di mana nilai X merupakan sumbu mendatar atau biasa disebut absis. Kemudian Y merupakan sumbu tegak atau biasa disebut ordinat. Perhatikan contoh berikut. Apabila kita mempunyai koordinat A dan B seperti pada gambar berikut, maka bagaimana cara kita menuliskannya? Caranya adalah kita buat garis secara mendatar dan tegak, nanti akan bertemu dengan sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan. Di sumbu X akan berada di garis X sama dengan 4. Kemudian di sumbu Y akan berada di garis Y sama dengan minus 2. Artinya, koordinat A adalah min 4, min 2. Kemudian yang B. Kalau kita perhatikan titik B, sumbu X berada di X sama dengan 5. Kemudian sumbu Y, dia berada di Y sama dengan 3. Maka koordinat titik B yaitu bisa ditampilkan dalam 5,3. Koordinat titik B berarti 5,3. Definisi skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Ini contoh sebuah peta. Peta di Solo. Contoh peta di Solo. Berarti skala adalah jarak. Skala bisa kita tulis sebagai berikut. Skala sama dengan jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya.
Misalnya jarak pada peta 1 cm, kemudian jarak sebenarnya adalah 100.000 cm. Maka skala peta tersebut berarti 1:100.000. Kemudian kita ke contoh soal. Jika jarak rumah Dini ke sekolah pada sebuah denah adalah 4 cm, kemudian jarak sebenarnya rumah Dini ke sekolah adalah 2 km. Maka berapa skala denah tersebut? Skala sama dengan jarak pada denah atau peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Sebelum kita masukkan ke dalam rumus tersebut, maka kita harus samakan dulu satuannya. Jarak di denah menggunakan satuan 4 cm. Kemudian jarak sebenarnya menggunakan 2 km. Maka kita ubah dulu kilometer ke cm. Berarti naik turun 5 tingkat ya, berarti ditambah 0 5 kali. Maka 2 km sama dengan 200.000 cm. Maka skalanya adalah 4 dibagi 200.000. Bisa kita coret 4 dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka skalanya adalah 1/50.000. Atau bisa kita tulis skala denah tersebut adalah 1:50.000. Kemudian soal kedua. Jarak dua kota dalam peta berskala 1:1200 1:1.200.000 adalah 10 cm. Jika jarak dua kota tersebut dalam peta yang berbeda, yaitu peta yang kedua adalah 12 cm, maka berapakah skala pada peta yang kedua tersebut? Ini ada variasi sedikit ya. Tapi caranya tetap sama. Skala sama dengan jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya. Kita kerjakan dulu ya peta 1. Tadi diketahui skalanya 1:1.200.000. Kemudian jarak di peta adalah 10 cm. Maka kita bisa tahu jarak sebenarnya berarti jarak sebenarnya yaitu jarak pada peta dibagi dengan skala. Atau bisa kita sederhanakan menjadi jarak pada peta. Berarti bisa kita sederhanakan menjadi 10 kali 1.200.000. Maka jarak sebenarnya adalah 12 juta cm. Kemudian kita menuju ke peta yang kedua. Diketahui jarak di peta kedua adalah 12 cm. Kemudian jarak sebenarnya tadi udah kita hitung 12 juta cm. Maka skala peta kedua sama dengan 12 dibagi 12 juta. Ini 12 sama bisa kita coret, berarti 1/1 juta. Maka artinya skala peta kedua berarti sama dengan 1/1 juta. Semoga kalian paham ya. Kita ke soal yang ketiga. Ayah melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Dalam peta, jarak kota A ke kota B adalah 6 cm. Maka berapa skala peta tersebut? Ini soal variasi ya, digabungkan soal skala dengan soal kecepatan. Kita ingat kembali rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Diketahui jaraknya, kecepatannya adalah 60 km. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Maka kita bisa mengetahui jarak dari kota A ke B dengan menggunakan rumus kecepatan dikali waktu.
Kita masukkan nilainya 60 dikali 2, maka jarak dari kota A ke kota B sama dengan 120 km. Nih, ingat rumus skala. Kemudian diketahui jarak pada peta adalah 6 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah tadi sudah kita hitung 120 km. Kita ubah menjadi cm, berarti kita tambah nolnya 5 kali. Maka 12 juta cm. Maka skala peta tersebut adalah jarak peta 6 dibagi jarak sebenarnya 12 juta. Bisa kita coret 12 dibagi 6 sama dengan 2. Maka skalanya adalah 1/2 juta. Atau jadi skala peta tersebut adalah 1/2 juta. Oke, cukup sekian dulu ya.